Nah, ini perhatian buat Kapolri, Kapolreskrim, Propam, kinerjanya begitu. Ini kan harus pelayanan, rakyat itu harus dilayani, diayomi, dilindungi, terlibat, ya. Juga presisi ya, Kapolri yang luar biasa. Tapi kita bingung. Ketika juga besok, hak untuk bicara sama istri lewat telepon nggak bisa, karena telepon harus disimpan. Saya bilang pakai handphone saya nggak boleh, sudah nggak bisa lagi. Itu sekira hak ini perlu dipahami. Oleh karena itu, sisi lain saya selalu mendasari argumentasi saya dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu menurut surat Al-An'am ayat 115, 115, 116. Pertama, Al-Quran itu rinci. Dua, Quran itu benar. Tiga, Quran itu adil. Tiga, Quran itu sempurna. Sempurna. Ya. 116-nya menerangkan, kalau kamu ikut kebanyakan orang, maka pendapat kebanyakan orang itu sesat. Saya ingat teori demokrasi. Kebenarannya diukur dari N ke 1. Suaranya berapa? 70 misalnya. Kalau yang milih dia atau suara yang diukur benar itu 60, berarti yang 10 pasti kalah. Gitu. Walaupun yang 10 itu sebenarnya benar. Gitu. Maka itu ada di Quran. Surat Al-An'am ayatnya 116. Apa kaitannya dengan ijazah palsu ini? Semua orang menyatakan kaitannya dengan Bang Menteri. Ini mungkin orang gila. Tadi juga saya dapat info seperti itu. Atau Gus Nur diyakinkan ini orang gila. Kalau dia dinyatakan gila, Bang Menteri kasus close. Waduh, kalau dia orang gila kan udah pernah buku pertamanya. Jadi begitu dan ditahan. Kalau dia orang gila, kenapa dulu ditahan sampai 3 tahun? Dan juga implikasi seriusnya kalau dia dinyatakan orang gila berarti Jokowi benar. Gitu. Padahal mekanisme pembuktian tidak begitu. Kan yang dipersoalkan ijazah asli. Bawalah ijazah asli Bapak Jokowi ke pengadilan. Karena bahwa dia tidak sempat karena sibuk kepala negara yang luar biasa, boleh kasih kuasa. Tapi tanda tangan basah. Jangan ada tanda tangannya. Kemarin dari kejaksaan bilang belum ada konfirmasi pemberian kuasa. Ya, kalaupun ada nanti substitusi. Bagaimana substitusi? Yang digugat siapa? Ya, jadi tolonglah mengerti hukum, jangan pura-pura tidak mengerti atau seperti itu. Jadi Presiden Jokowi dengan hormat juga harus taat hukum. Tolong tanggal 31 Sudi kiranya datang supaya clear masalah ini. Case close. Saya ingatkan, case close. Tutup kasus ini dengan cara bawalah ijazah aslinya SD, SMP, SMA. Ya, kalau universitas kita nggak juga. Semua ini yang saya lakukan demi Allah, demi Rasulullah, baik buat Jokowi. Ketika Jokowi juga memberikan ijazah aslinya. Pak Menteri yang nggak benar. Sekali lagi demikian. Sisi lain, kalau itu belum dilakukan atau minggu depan tidak dilakukan oleh Jokowi atau tidak mutus orang, ya, dengan hormat harus dihormati hukum. Berarti Pak Menteri yang benar. Dan untuk itulah kita gugat juga MPR segeralah bersidang untuk memberhentikan Presiden karena telah melanggar pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Setidak-tidaknya telah melakukan perbuatan tercela, jasa palsu, memalukan. Siapapun Anda, mau cebong, mau kampret, mau apa, tolong dengan hormat. Hormati hukum. Tapi takut kesaksian kalian yang palsu, settingan rezim oligarki yang dibiayai Cina, ujar Obat. Kemampuan Jokowi dan bermain di buzzer dan influencer, juga merekayasa kebenaran, ujar Cakra Romanza. Sebetulnya gak usah kesana kesini, tunjukkan saja aslinya selesai, ujar Enrico Roberto. Jika benar, orang takkan gentar. Jika salah, orang akan menghindar, menutupi setiap kebohongan dengan kebohongan yang lain. Suatu saat dia akan jatuh dalam kubangan yang dia gali sendiri, kata Nur Faiza. Presiden tukang tipu parah. Rakyat udah mulai gelisah, pemimpin tidak jujur ya kayak gini, kata Ayu-Ayu. Waktunya bersih-bersih, ujar Deddy Sitorus.
Bisa mereka dijerat hukum juga. Kalau sampai palsu, UGM bisa dibubarin dong, kata Anwar Rosadi. Kenapa harus membuat drama dadakan buat mengulur waktu? Apakah kalian sudah cair? Bagi dong buat beli jasa di UGM, ujar Lulus Supriyanto. Lah, sandiwara apa lagi? Jangan-jangan teman-teman Pak Jokowi ini politik bayaran? Seolah-olah ijazahnya dibuat palsu, sedangkan yang asli disembunyikan biar Pak Jokowi bebas dari tutup pesuk. Ujung-ujungnya yang disalahkan pihak dari sekolah, kata Muhammad Al-Fazal. Abang nggak pada malu kalau nantinya benar ijazahnya palsu. Saya yakin teman-temannya itu belum meneliti betul ijazahnya Pak Jokowi, ujar Usman. Jangan gelisah kalau memang fakta. Kejujuran akan membuat orang tenang walau dalam ancaman. Zaman sekarang jangan berlaku buat yang jujur, ujar Yusuf. Udah pada tua, sadar, jangan jadi pengkhianat. Siapa yang menebar kepalsuan, hidupnya tidak akan tenang. Itulah nyatanya. Tidak bisa dibohongi, ujar Unyu. Udah bohongi rakyat, gak mau turun. Gayanya sok berdosa, ujar Bumi Jambi. Sejarah Indonesia presiden dengan ijazah palsu, ujar Wahab Ibrahim. Dari sekian yang dikondisikan, pasti ada salah satu dari mereka jujur, tidak mau berkata bohong, dan kebenaran pasti akan terungkap juga, ujar Gading Lana. Sebaiknya perlihatkan semua ijazah kalian, biar dicocokkan dengan ijazah Jokowi, itu lebih baik. Jadi tidak berkuar-kuar di medsos membela Jokowi tanpa berikan fakta, ujar Delinda. Harga diri negara dan UGM dipertaruhkan, mau jujur atau bohong. Kalau jujur malu dan kalau bohong, mayan menutupi. Tapi pada akhirnya akan ketahuan berdampak lebih fatal untuk negara atau kampus. Kepercayaan hilang, alhamdulillah kalau asli, ujar PT. Sebenarnya mudah dan tidak berlarut-larut kalau Pak Jokowi mau memperlihatkan ijazah yang dimilikinya. Dari SD sampai perguruan tinggi, kata Yahoo. Akhirnya terungkap, ujar sang pendobrak. Kepanikan sibuk menjelaskan dan menanggapi rakyat. Kita doakan saja semoga Mubahala LS dikabulkan oleh Allah SWT. Hancur Sanjur beserta jajarannya, ujar Hakim Surya. Allah udah mau menunjukkan kezalimannya, kata Rosalinda. Teman Jokowi yang angkat bicara dengan gamblannya harus dihukum juga jika terbukti ijazah Jokowi palsu. Dia harus bertanggung jawab, ujar Surbila. Tangkap itu oligarki Pani, ujar Jili. Kok susah banget? Bawa ijazah SD tahun berapa, SMP tahun berapa, SMA tahun berapa, S1 tahun berapa selesai. Bawa yang asli jangan fotokopinya, kata Bustami. Untuk mencari kebenaran kok repot. Pinjam aja ijazah teman-teman Pak Jokowi, kemudian cocokkan dengan ijazah Pak Jokowi. Kalau palsu pasti ketahuan. Kalau ijazah aslinya, dosa semua orang-orang yang ikut menuduh palsu. Gampang kan? Kalau data di setiap sekolah pasti, ujar Salmani. Kalau asli kenapa harus gelisah? Atau jangan-jangan memang, ujar Al-Nazir. Kalau ternyata palsu, berarti Dinas Pendidikan dan semua tempat-tempat beliau sekolah saat itu palsu juga dong, termasuk kepala sekolahnya, ujar Elman. Terlalu banyak bohong negara bisa bangkrut nih, ujar Zaki Abdullah. Hadapi dengan senyuman dan tenang, belajar jujur itu indah, ujar Ismail. Mundur dong kalau hanya bisa membuat sengsara rakyat. Realnya ijazah palsu. Makin dijelaskan makin jelas nipunya, kata Ilham Albert. Dengan sekolah jadikan pintar dan disiplin. Ada yang anggapan gak sekolah belajar di rumah saja bisa. Saya pernah menemui seseorang model gini, ujar Yusuf. Tunjukin ijazah asli Jokowi, maka urusan selesai. Jangan selalu pamerin ijazah fotokopi yang di medsos. Itu semakin bikin masyarakat yang otaknya masih waras menjadi merasa curiga, ujar fans berat. Yang punya akun ternyata juga benar, ujar Wolsiji. Buktikan aslinya beres semuanya, ujar Agus Tomo. Ya, kalau begitu semuanya palsu dan sekolahnya pun palsu. Juga berikut guru-gurunya palsu. Aneh-aneh aja juga ijazah palsu, kata Bujoyo. Sebenarnya segitu simpel. Jokowi tinggal datang ke pengadilan, tunjukkan semua ijazah aslinya yang dia punya, selesai.
kenapa mesti takut kalau memang benar-benar punya ijazah asli, bahkan dia bisa menuntut balik ke penggugat. Kalau seperti ini, rakyat berakal sehat akan semakin curiga, ujar Erwin. Kok dibikin ribet sih, tinggal tunjukin aja kok repot, kata Durudi. Ya Allah, yang akan membukakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Jika mereka sebagai alumni dan teman seangkatan dengan beliau, mohon bukakan hatinya untuk berkata jujur, kata Rahmawati.